apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Ya adik-adik, sekalipun kita masing harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing oleh karena pandemi virus corona saat ini, kita harus tetap sukacita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk, persiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Dan langsung dibuat pembatas Alkitabnya ya. Serta persiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu ini hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu, Hora Sekolah Minggu HKBP. Kristus dagiku na memele ono kuma kawasan Tuhan debata orang sekolah minggu HKBP dilihat Portibio orang sekolah minggu HKBP nonton di Portibio Tuhan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Bukwende Loas Roh Tua Udak Dana. Santo
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, layaknya kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Iya adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab atas perkenannya saja kita boleh kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian. Hello kawanku semua. Hello kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita, puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Benar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Hello kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita, puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini yaitu hukum Taurat ke-7. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita diingatkan akan hukum Taurat Tuhan supaya kita mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan buku ND Yesus mengasihi ia. Bola mante Allah
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita bacanya bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan sebagai epistel hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya, menghafalkan firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu depan yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian sejauh timur dari barat. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, nama minggu hari ini yakni minggu ke-10 setelah Trinitatis, yaitu artinya Ketritunggalan Allah. Dan minggu depan, 23 Agustus 2020, kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik, sekalipun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah saat ini. Adik-adik, ayat hafalan minggu lalu tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Dihafalkan ya hari ini ya. Minta tolong kepada papa dan mama untuk memvideokanmu. Lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing. Setelah ibadah sekolah minggu ini ya selesai. Dan ingat adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh kakak pendeta. Ya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari menyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian Ya Tuhan Pimpinlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Masih tetap ada sukacita buat Tuhan kan? Ya betul, masih tetap ada sukacita buat Tuhan. Sebab anugerahnya besar bagi kita ya. Adik-adik, tunjukkan sukacitamu melalui kesiapan hati mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Buka Alkitabnya yang sudah dibuat tadi pembatasnya, tertulis di mana? Nas khotbah hari ini di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama. Kakak membacanya di sini, adik-adik mengikutinya ya. Demikian. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat kan khotbah di ibadah sekolah minggu 2 minggu yang lalu di 2 Agustus 2020 tentang apa itu ya?
Masih ingat tentang hidup sebagai anak-anak terang. Tertulis di mana? Di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Adik-adik, layaklah kita hidup sebagai anak-anak terang karena kita adalah anak-anak Allah, Allah yang adalah terang. Sebagaimana dikatakan dalam nas khotbah hari ini di 1 Yohanes 1, terlebih khusus di ayat 5. Karena Allah adalah terang, maka di dalam persekutuan kita dengan Dia tidak boleh ada kegelapan. Arti tidak boleh ada kegelapan berarti tidak boleh hidup dalam dosa. Karena kita ini apa tadi? Anak-anak Allah yang adalah terang. Itu sebabnya adik-adik, jika kita mengaku percaya kepada Tuhan Allah bahwa kita anak-anak Allah yang adalah terang, tapi kita masih suka melakukan dosa nih, hidup dalam kegelapan. Apa dikatakan firman Tuhan hari ini? Apa dikatakan tadi? Kita adalah pendusta. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sebagaimana dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 8 itu. Ingat adik-adik apa yang katakan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 itu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Yang hanya berbuahkan ada 3 hal. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagaimana yang diminta oleh Tuhan dari kita. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta, taat melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Memang dalam perjuangan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini, tentulah sangat tidak mudah ya adik-adik. Kita akan dimungkinkan untuk jatuh ke dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa kita ini rentan jatuh ke dalam dosa supaya kita tetap berjaga dalam doa. Dan ketika kita anak-anak Allah, anak-anak terang jatuh ke dalam dosa, ingat status kita tidak berubah loh sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap anak-anak Tuhan. Yang rusak itu apa ya? Relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab dikatakan di Yesaya 59 ayat 2, dosamulah yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau. Pemisah antara kita dengan Tuhan adalah DOSA, dosa. Karena kita ini anak-anak Tuhan, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, ingat hati Tuhan sangat sedih loh. Karena kenapa? Karena kita akan mengalami banyak pergumulan, penderitaan. Apa itu pergumulan dan penderitaan? Kita tidak dapat mengalami berkat sekalipun kita memiliki, tapi tidak kita merasakan apakah itu berkat. Tidak bisa kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Selalu kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kita dan lain sebagainya. Oleh karena dosa, oleh karena konsekuensi dari dosa itu, maka adik-adik kita harus tahu bahwa Allah sangat tidak suka. Allah sangat membenci dosa. Maka sebagai anak-anak Allah yang adalah terang, layaklah kita juga memandang dosa sebagai mana Allah memandang dosa itu. Bagaimana Allah memandang dosa? Allah membenci dosa. Karena itu adik-adik katakan no untuk DOSA, dosa. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, bersegeralah, jangan tunda-tunda, segeralah mengakuinya di hadapan Tuhan Kudus. Supaya kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Ingat adik-adik apa kata firman Tuhan hari ini. Apa dikatakan firman Tuhan hari ini? Ayo kita baca bersama-sama di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi yang menjadi ayat hafalan hari ini ya. Yuk kita sama-sama membacanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya adik-adik, pengampunan dosa dari Tuhan akan kita terima jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, penuh penyesalan. Nyatakan, ini memang dosaku Tuhan, aku telah bersalah. Nyatakan,
dengan detail apa dosa yang kamu perbuat. Contohnya, aku telah berdusta, aku telah berbohong, aku telah memukulnya, aku telah menghina temanku dan lain sebagainya. Nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Aku tidak akan mengulangi berbuat dosa lagi. Aku tidak mau berdusta, aku tidak mau berbohong lagi. Aku mau hidup benar yang menyenangkan hatimu Tuhan. Itulah tanda keseriusan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya jangan pernah sepele datang ke hadapan Tuhan loh atas segala dosa yang kita lakukan. Dengan pernyataan sekedar, kan Allah itu setia dan adil. Pastilah Tuhan mengampuni aku. Kalau aku melakukan dosa kejahatan, minta ampun saja sama Tuhan. Sudah beres kan? Jangan pula seperti itu. Tahukah adik-adik apa artinya Allah setia dan adil? Allah setia pada janjinya bagi orang yang sungguh-sungguh datang ke hadapannya. Sebab Allah tahu loh isi hati kita, niat dan motivasi kita. Dan Allah adil pada apa yang menjadi konsekuensi dari dosa kita. Artinya, ketika kita melakukan dosa, lalu kita mengaku dan meminta ampun. Bukan berarti kita tidak mengalami konsekuensi dari dosa yang kita lakukan loh adik-adik. Misalnya nih, adik-adik tidak persiapan saat ujian, siapa yang pernah seperti itu? Lalu dia mengakui dan menyesal, menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Serta meminta pengampunan dari Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, aku telah bersalah, aku tidak persiapan ujian. Bukan berarti kamu langsung bisa menjawab ujian dan mengisi kertas ujian itu dengan lancar, baik dan benar. Tidak adik-adik. Kamu tetap akan mengalami kegagalan sebagaimana konsekuensi dari kesalahanmu yang tidak mau belajar dengan baik. Kamu akan tetap menderita, mengalami pergumulan, kegagalan oleh karena dosa kesalahanmu itu. Kau sedih ya, dan ingat Tuhan juga sedih loh melihatmu menderita, mengalami pergumulan, mengalami kegagalan oleh karena dosa kesalahan yang kau lakukan itu. Adik-adik, Allah itu setia, artinya ketika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh penuh penyesalan di hadapan Tuhan, maka Ia setia pada janjinya, setia pada firman-Nya, dan akan mengampuni kita saat itu juga. Sebagaimana tadi dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Saat itu juga kita menerima pengampunan dari Tuhan. Jangan terus merasa bersalah dan dibebani oleh dosamu itu adik-adik. Ya ampuni Tuhan enggak ya dosaku, padahal kamu sudah mengakuinya di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Di Yesaya 1 ayat 18. Apa dikatakan? Yuk kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 18. Aminkan itu di dalam kehidupan. Adik-adik, jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi kita pengampunan loh, tapi Tuhan juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Artinya, Tuhan akan menjaga hati kita dan memampukan kita untuk melawan segala kejahatan. Ingat adik-adik, hanya bersama dan di dalam Tuhan kita bisa dan mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang adalah terang. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri khotbah hari ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama lagu pujian Sejauh Timur dari Barat.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa ada pada kami, hingga kami sebagaimana adanya saat ini boleh memuji memuliakan Tuhan dalam segala pergumulan kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, dalam studi kami, dimanapun kami berada, biarlah kami menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah yang adalah terang. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Papa dan Mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, Amang Inang pendeta, berkati juga Amang Inang Sintua, semua para pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami serahkan hidup kami dan juga gereja-Mu, demikian juga bangsa kami Indonesia dan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi virus corona dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita bernyanyi sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Dihapuskan Dosaku. Di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.